warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryanti M, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas Musamus Merauke. Pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 11 Luhut Utara dengan materi penurunan titik buku larutan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau kalian semua sehat-sehat ya. Karena di masa sekarang yang masih membawa penyakit yaitu pandemi corona, itu sangat berbahaya karena virusnya kita tidak dapat melihat.
Jadi ada langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran menyimak video dan gambar. Kemudian kita akan melakukan percobaan atau praktikum. Alat tambahannya sudah ada di situ ya. Kemudian kita akan mengerjakan LKPD atau membuat laporan praktikum setelah ini ya. Kemudian yang ada lagi presentasi laporan hasil percobaan dan LKPD. Kemudian lanjut evaluasi. Ya, ingat pada evaluasi kalian harus serius karena akan ada lagi modus dari itu. Ya, ada bonusnya. Nanti sebentar ibu kasih tahu karena bersifat rahasia. Ya. Ya, tujuan pembelajarannya bisa dilihat. Siapa yang mau membacakan? Ayo. Siapa yang mau? Oke, Sofia. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan penurunan titik beku lautan. 2. Melakukan percobaan untuk membuktikan penurunan titik beku suatu zat cair akibat penambahan zat terlarut. 3. Menganalisis data percobaan untuk menentukan penurunan titik beku suatu zat cair akibat penambahan zat terlarut. 4. Menghitung penurunan titik beku lautan. Iya, jadi itu ada 4 tujuan yang akan kita capai setelah melakukan pembelajaran ini. Ya. Sekarang kalian simak videonya ya. Kalian menyimak video. Jadi pada saat mendidih masih dimakan, baru adonannya diingat dulu ya, masih adonannya sudah ada di dalam panci, kemudian ditutup, baru di luarnya ditaburi garam bercampur es batu atau batu, baru kita putar pancinya ya. Kemudian contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari yaitu penambahan ethylene glycol pada air radiator mobil. Ya. Jadi ada 2 contohnya. Yang pertama pembuatan eksputar, yang ketiga adalah penambahan ethylene glycol pada air radiator. Oke, setelah kalian menyimak video dan gambar di atas, coba gambar apa yang bisa kalian simpulkan dari kedua gambar di atas dan video di atas? Iya, silakan. Berdiri. Penambahan Videonya dulu. videonya Iya. pembuatan eksputar. Iya, videonya tentang Pembuatan pembuatan eksputar. Bagaimana pembuatan eksputarnya? Ada penambahan garam pada es batu. Ada penambahan garam pada es batu. batu. Gambar yang kedua, Penambahan apa itu? ethylene Glikol pada air radiator mobil. Iya, pada air radiator mobil. Kenapa bisa ditambahkan gitu? Apa alasannya? Supaya kan di luar negeri biasa turun salju bu. Iya. Nah supaya tidak membeku. Ya, supaya untuk menghalangi pembekuannya, maka kita tambahkan ethylene glikol. Supaya radiator mobilnya bagaimana? Tidak cepat apa? Iya, tidak cepat rusak atau bagaimana ya? Iya, jadi itu kegunaannya penambahan ethylene
LKPD-nya satu saja tiap kelompok. Ya. Hati-hati ya dalam mengamati, anak-anak. Kasih ya, dengan jangan masuk nanti. Berapa di bawahnya? Bu, ada di bawahnya. Ya, Bu.
tujuan penambahan garam apa? Tujuan penambahan garam untuk apa? Silakan berdiri. Saya akan menjawab pertanyaannya. Penambahan garam bertujuan untuk meningkatkan suhu dan mempertahankan agar es batu tetap dingin hingga dapat membekukan larutan. Ya. Maksudnya apa ya? Betul. Ya. Sekarang lanjut kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 silakan. Jadi sama lagi ya. Oke, silakan. Maju. Oh, hati-hati ya. Serpiannya itu hati-hati. Oh, maaf nih, jangan lupa lagi namanya. Karena sudah lama kita tidak ini, tidak ketemu. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktek kami. Ya, silakan. Pada gelas kimia A yang berisi air sebanyak 10 ml, suhu awal adalah 25 derajat Celcius. Setelah dimasukkan ke dalam es batu yang dicampur dengan garam, suhunya berubah menjadi 0 derajat. Air membeku pada waktu menit kelima. Pada gelas kimia B, air yang dicampur dengan 3 gram garam. Suhu awal yaitu 25 derajat Celcius. Setelah dimasukkan ke dalam es batu yang dicampur dengan garam, suhunya berubah menjadi minus 11 derajat. Waktu yang digunakan adalah 5 menit. Penurunan titik beku larutan yaitu delta TF sama dengan TF 0 dikurang TF sama dengan 0 derajat dikurang minus 11 derajat. Pada gelas kimia C, air yang dicampur dengan 3 gram urea, suhu awal yaitu 25 derajat Celcius. Setelah dimasukkan ke dalam es batu yang dicampur dengan garam, suhunya berubah menjadi minus 8 derajat Celcius. Air membeku pada menit ke-7. Penurunan titik beku larutan delta TF sama dengan TF 0 dikurang TF sama dengan 0 derajat dikurang minus 8 derajat sama dengan positif 8 derajat Celcius. Jadi, apakah hipotesis kalian terbukti? Jelaskan. Ya, terbukti. Karena titik beku larutan lebih rendah dari titik beku pelarut. Pertanyaannya nomor 1. Mengapa terjadi perubahan suhu pada larutan garam dan larutan urea pada percobaan? Jawaban. Karena adanya penambahan zat-zat berupa es batu dan garam, sehingga suhu kedua larutan tersebut mengalami perubahan. 2. Adakah perbedaan titik beku antara air, larutan garam, dan larutan urea? Jelaskan. Jawaban. Ya, ada. Titik beku air 0 derajat Celcius. Bisa kelihatan? Fokus di atas ya. Sudah ya? Lanjut nomor 3. Berapakah penurunan titik beku pada larutan garam dan larutan urea yang dihasilkan dari percobaan? Garam. Bisa ditulis lebih jelas kali ya? Terus di atas. Boleh
Kalau yang lain perlu sama gelasnya ya. Iya. Bagaimana, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke, kalau sudah tidak ada, saya minta kepada salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan. Siapa yang mau? Oke, silakan. Berdiri. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah
baru.